Iya Kak, boleh. Oke, bentar. Gue share screen dulu. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah Kak. Oke, jadi halo semuanya, selamat malam. Thank you udah datang Spamen AB hari ini. Jadi kenalin, nama gue Lila, gue akuntansi 19. Hari ini gue bakal belajar bareng sama kalian tentang AB. Ini soal-soalnya kurang lebih sama kayak yang ada di Mojako tahun lalu sama ASIS kalian gitu. Jadi mirip-mirip. Dan emang tiap tahunnya nggak jauh-jauh dari situ sih. Nggak jauh-jauh dari ASIS yang pasti. Jadi gue mulai aja. Di sini gue ada 5 problem. Kita bahas satu-satu ya. Dari problem pertama. Jadi yang problem pertama, Lalala Ing itu dia beli 12.000 galon full cream milk seharga $550.000 untuk memproduksi yogurt yang nantinya akan diproduksi lagi jadi beda-beda, ada yogurt A, yogurt B, sama yogurt C. Dan tiap yogurt itu nanti punya selling price yang beda-beda. Nah, si Lalala Ing ini dia memproduksi 50.000 yogurt A, 90.000 yogurt B, 45.000 yogurt C. Terus pada tahun yang sama itu dia jual yogurt A sebanyak 25.000, yogurt B sebanyak 85.000, dan yogurt C-nya yang dijual sebanyak 40.000. Harga jualnya masing-masing yogurt, ada yang buat yogurt A ada $8, yogurt B $9, dan yang yogurt C itu dianggap sebagai byproduct dan dijualnya sebagai seharga $2. Di soal ini ditanyain, assume that Lalala Ing allocates the joint cost to yogurt A and yogurt B using the sales value at split off method. Ini penting sih, sales value at split off method. Dan biasanya kayak kalau misalnya ujian juga yang sering ditanyain ini, karena ini yang kayak paling tengah-tengah daripada yang lain. Kalau berdasarkan yang kuantitasnya doang itu kan terlalu gampang ya. Dan ini yang paling sering keluar biasanya sales value at split off method gitu sih. Dan byproduct-nya itu ditreat menggunakan metode production. Nah, di sini agak berbeda sama soal Mojako yang tahun lalu. Kalau kalian perhatiin, bedanya cuma ada di metode nge-treat byproduct-nya. Kalau di soal Mojako, dia pakai sales value. Kalau di sini gue pakainya production method. Nah, ditanyain berapa inventory cost buat each product dan gross margin untuk Lalala Ing. Terus yang kedua disuruh bikin journal entry yang dibutuhin pas setelah produksi sama ketika udah dijual. Jadi di sini informasinya udah gue pindahin semua ke Excel. The joint cost sebesar 550.000 waktu mereka masih produksi yogurt sebelum dibagi ini, yogurt A, B, C. Terus di sini ada table buat yogurt A, yogurt B, sama yogurt C. Dia manufacture yogurt A sebanyak 50.000. Terus yang dijual sebesar 25.000, berarti ada ending inventory sebesar 25.000 kan. Kayak pengurangannya aja. Terus ini juga ada selling price-nya. Nah, karena yogurt C itu ditreat sebagai byproduct, dan byproduct-nya ini dia nanti ditreatnya lagi tuh pakai metode production, jadi dia tuh nggak perlu ikut alokasi dari joint cost ini. Jadi dia joint cost-nya ini nanti harus dikurangin dulu sama NRV dari yogurt C-nya sebelum dialokasiin ke yogurt A sama yogurt B. Nah, tapi kalau misalnya si byproduct-nya ini dia pakai sales value method, dia nggak perlu joint cost-nya ini nanti tuh nggak perlu dikurangin sama NRV. Nanti kalian coba cek juga sama soal di Mojako sama Kunjaunya Mojako yang tahun lalu, itu dia soalnya pakai metode yang sales value. Tapi di sini gue pakai yang production. Nah, jadi tinggal masukin aja joint cost-nya kan 550.000. Terus NRV yogurt C, ini NRV waktu split off point ya, berarti yang diproduksi berapa dikali sama selling price-nya berapa. Dapat 90.000, jadinya joint cost yang bakal dialokasiin ke yogurt A sama yogurt B itu dia sebesar 550.000 dikurangin 90.000 atau 460.000. Nah, dari sini baru kita bisa ngalokasiin joint cost-nya ini lagi ke yogurt A sama yogurt B sebagai produk utamanya kan. Nah, jadi kita hitung dulu
sales value at split off point. Lagi-lagi kalau di split off point berarti ngitungnya dari yang jumlah diproduksi. Berarti yang ini 50.000 dikali sama selling price-nya. Begitu juga sama yang yogurt B, ini tinggal gue copy aja. Itu berarti 90.000 dikali sama 9. Terus kita jumlahin. Nah, baru di sini kita bisa ukur bobotnya dibuat setiap yogurt ini bobotnya berapa sih, kayak as total gitu. Jadi yang buat yogurt A 400.000 dibagi sama totalnya, yogurt B juga sama dibagi sama totalnya. Nah, berarti di sini yogurt B bobotnya lebih gede ya. Berarti joint cost allocated buat tiap-tiap yogurt ini kita tinggal kaliin weighting dari tiap-tiap yogurt sama joint cost-nya yang udah kita hitung tadi. Ingat joint cost-nya yang udah dikurangin sama NRV dari yogurt C ya, soalnya dia pakai production method. Kita drag aja. Oke, sama ya. Terus kalau kita total, hasilnya sama kayak joint cost to be allocated. Nah, buat tahu inventory cost-nya berapa, tinggal kita bagi lagi. Ini kan udah ada nih joint cost buat tiap-tiap yogurt kan. Kita bagi sama berapa sih yogurt yang diproduksi. Nah, kalau yogurt A berarti dibaginya tinggal sama yang 50.000. Buat yogurt yang B juga sama. Berarti 300 yang joint cost yang dialokasiin buat yogurt B dibagi sama jumlah yogurt B yang diproduksi. Gitu. Ini udah ketemu inventory cost, berarti yang pertama udah kejawab ya. Ini kan kita disuruh nyari ini, what's the inventory cost for each product. Oke. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua, kita disuruh nyari gross margin buat Lalala Inc. Nah, gross margin berarti kita harus ngitung dulu revenue dikurangin COGS gitu kan. Nah, buat cari revenue, kalau yang ini, berarti kita lihatnya dari jumlah yogurt yang udah terjual. Berarti 25.000 dikali sama 8. Sama kayak yogurt B, terus kita totalin aja semuanya. Buat nyari COGS, kita harus ngitung dulu joint cost yang udah dialokasiin, kita kurangin dulu sama ending inventory. Baru kita dapat COGS-nya berapa. Karena tadi ini joint cost allocated. Ini kan ngitung kayak buat keseluruhan 50.000-nya ini tadi kan. Sedangkan yang terjual itu dia nggak 50.000, melainkan cuma 25.000 aja. Berarti kita tinggal masukin ini. Joint cost allocated-nya berarti yang ini. Ini juga sama. Terus dikurangin ending inventory. Nah, ending inventory-nya berapa nih kayak nilainya. Nah, karena tadi kita udah nyari inventory cost, jadi tinggal kita kaliin aja inventory cost dikali sama jumlah ending inventory. Ini juga sama. Berarti yang yogurt B itu tadi 3,42 dikali sama ending inventory-nya berapa. Baru kita dapat COGS. Sebenarnya tinggal dikurangin aja. Kayak gini. Jadi COGS-nya dapat dari joint cost allocated dikurangin dari ending inventory masing-masing yogurt. Kayak gini, terus kita tinggal totalin semuanya. Nah, kayak gini. Oke, dari sini kita bisa dapat gross margin-nya berapa, yaitu revenue dikurangin COGS kan. Kita copy ke kanan. Oke. Oke, jadi gross margin tiap-tiap yogurt udah ketemu sama totalnya juga. Ya, terus buat cari percentage tinggal kita bagi gross margin-nya dibagi total revenue yang kita dapat. Nah, di sini wait. Oh ya. Sorry. Ini dia dibaginya ke total revenue ya, bukan kalau ini kan tadi revenue-nya masih satu-satu. Masih buat yogurt A sendiri, yogurt B sendiri berapa. Jadi kita baginya ke total revenue-nya. Jadi kita dapat gross margin percentage buat yogurt A dia dapat 12,85%, sedangkan yang yogurt B
49,14%. Oke, berarti kita udah jawab poin pertama, yaitu inventory cost sama yang gross margin percentage. Oke. Selanjutnya kita disuruh ngejurnal ketika at time of production sama at the time of sale. Berarti yang pertama kali ini dilakukan, ini sebenarnya kalian nggak perlu ngafalin karena ya udah tinggal lihat PPT ASIS aja. Cuman oke, jadi yang pertama ketika at the time of production, berarti kan udah ada ini ya, tadi joint cost-nya 550.000. Jadi dia kan bakal menambah WIP gitu kan ini ya. Nambah WIP, terus accounts payable-nya di kredit. Terus buat joint product-nya, ini kita kalau at time of production kita selalu bagi-bagi ya. Maksudnya buat ngejurnal ini selalu bagi-bagi buat yang joint product sama buat yang by product. Nah, terus yang finish, yang buat joint product dulu, waktu selesai produksi atau waktu split sebelum, setelah split off, itu ada finished goods yogurt A sebesar berapa? Sebesar joint cost yang udah dialokasiin tadi. Ini kan tadi joint cost-nya dapat dari kayak berapa joint cost yang dialokasiin buat 50.000 yogurt A yang diproduksi kan. Berarti buat joint product waktu buat finished goods yogurt A yang buat at time of production berarti sebesar joint cost allocated buat yogurt A. Sama kayak yang yogurt B, berarti finished goods-nya sebesar joint cost allocated yang buat yogurt B ini. Terus berarti mengurangi WIP kita sebesar 460.000. Nah, buat yang by product atau yogurt C, itu tadi kita ambilnya sebesar yang manufactured dikali sama ini. Dikali sama selling price-nya. Cocokin. Benar. Jadi gitu ya. Yang buat at time of production kita ngelihatnya berarti kan waktu lebih ke kuantitas ketika berapa sih yang diproduksi, berapa yang diproduksi itu. Bukan dilihat dari berapa yang udah terjual. Jadi jurnalnya buat yang yogurt A dari joint cost allocated, sedangkan yang by product yogurt C karena tadi sebenarnya kita udah ngitung juga di NRV yogurt C ini 90.000 kan sama. Nah itu dapatnya dari berapa yogurt C yang dihasilin dikali sama selling price-nya. Oke, lanjut at time of sale. Buat yang joint product, berarti kita hitung satu-satu dulu kan. Kita dapat cash berapa dari revenue masing-masing ini. Nah, dapat ininya berapa? Tadi kita udah hitung di atas, revenue-nya buat yogurt A 200.000, sedangkan yang yogurt B dia revenue-nya dapat 765.000. Berarti totalnya tinggal dijumlahin aja. 965.000. Sedangkan kalau kita jual kan pasti jurnal yang diikutin, kita ngejurnal buat COGS juga kan. Nah, COGS-nya tadi kita juga udah dapat di perhitungan tabel di atas, ini COGS yogurt A sama COGS yogurt B yang ini. Nah, finished goods-nya berapa? Finished goods-nya masih sama kayak COGS ya. Ini. Sama kalau by product, ketika at time of sale, berarti yang kita lihat perhitungannya buat yogurt C-nya yang udah sold dikali sama selling price. Ini 80.000. Udah deh, selesai. Buat problem yang pertama, kayak gini, mungkin ada yang mau tanya dulu, atau mau dilihat dulu, baru bingung. Gue kasih kayak 1 menit ya, siapa tahu ada yang mau tanya. Oke, sejauh ini mungkin masih jelas ya. Boleh gue lanjut aja ke problem kedua. Oke, di problem kedua ini masalahnya tentang kayak allocation, cost allocation gitu.
Ini juga sama kayak yang di Mojako, sama kayak di Asis juga, kan ada materi ini ya. Jadi ini soalnya Nathan and Neo are roommates, terus mereka consider buat beli new furnitures, buat mereka ceritanya kayak ngekos satu tempat yang sama gitu. Nah, the shop sells them separately, but tokonya tuh boleh ada kayak package buat furniture-nya itu. Jadi ada yang kayak buat beli meja doang 50, buat kursi doang 30, tapi ada kayak package kalau kalian beli meja sama kursi harganya jadi cuma 70 aja. Nah, di sini Nathan wants to use only the table and Neo wants to use only the chair. Akhirnya mereka memutuskan kalau situasi yang bisa kasih win-win itu kalau mereka beli package-nya ini. Jadi beli langsung table and chair karena lebih murah gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya, kita disuruh ngalokasiin $70 ini untuk Nathan sama Neo pakai metode-metode yang ini. Yang pertama ada standalone allocation method, terus ada incremental cost allocation method, sama Shapley. Nah, ini soalnya gampang. Kalau nggak salah tahun lalu gue soalnya juga yang ini bukan, kan ada satu lagi materinya kalau nggak salah step down ya. Kalau nggak salah gue dapet soal yang kayak gini deh. Nah, jadi di sini gue masukin lagi informasinya di Excel. Harga buat table 50, chair 30, table plus chair 70. Nah, buat standalone cost allocation method, ini tuh kayak pakai istilahnya kayak weighting yang tadi. Jadi kita membobotkan gitu. Jadi buat Nathan kan dia maunya pakai mejanya aja. Berarti kayak kita caranya harga mejanya dibagi sama harga total meja sama kursinya. Kalau misalnya beli sendiri-sendiri 50 plus 30, terus dikaliin sama harga package-nya 70. Jadi ini gampang banget, gue yakin kalian pada bisa sih. Ini 50 dibagi 50 tambah 30 kali sama 70. Nah, jadinya kalau misalnya pakai metode gini, Nathan tuh cuman bayar 43,75. Sedangkan yang Neo, dia sama aja caranya kayak tadi, berarti 30 dibagi 50 tambah 30 baru dikali sama harga package-nya. Ya. Di sini si Nathan bayarnya 43,75, terus si Neo bayarnya 26,25. Terus buat yang incremental cost allocation method, jadi dia ini asumsinya kalau ada dua skenario gitu. Jadi misalnya Nathan sebagai prime user sama Neo sebagai prime user. Jadi kayak kita kurangin dulu harga buat si prime user ini, baru sisanya berapa kita tinggal suruh yang satunya lagi buat bayar. Jadi kalau di sini skenario pertama itu prime usernya itu Nathan kan. Nah, Nathan tadi maunya pakai table doang, dan harganya table tuh kalau sendiri kan dia 50. Terus tadi mereka udah sepakat beli table plus chair. Nah, berarti totalnya 70 kan. Berarti Neo nanti dia cuman kalau pakai incremental cost allocation method tinggal 70 dikurangin sama 50. Jadi dia kayak bayar 20 gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya Neo is the prime user, berarti dia kan Neo tadi maunya pakai chair-nya aja. Berarti dia 30, terus totalnya di sini 70, baru matanya nanti kebagian 70 dikurangin 30. Jadi nggak usah kayak pembobotan gini, langsung kayak dikurangin aja gitu. Berarti Nathan bayarnya 40. Dan kalau misalnya, ini kalau misalnya prime usernya Neo, jadi ini ada dua skenario gitu sih biasanya. Kecuali kalau di soal udah di state gitu siapa prime usernya. Tapi misalnya nggak di state gitu, harus bikin dua skenario kayak gini. Yang ketiga ada Shapley method. Jadi ini tuh kayak rata-rata dari yang tadi udah kita hitung. Jadi kita kayak tinggal masukin aja. Nih, kalau pakai skenario pertama kan
si Nathan bayar 50, Neo bayar 20, terus totalnya 70 gitu kan. Dan skenario kedua, salah. Kalau Neo sebagai prime user. Nah, nanti dari angka-angka ini kita tinggal rata-ratain aja. Ini pakai rumus average. Nah, berarti kayak rata-ratanya kayak Nathan harus bayar 40 gitu. Ini juga sama. Sorry. Oke, kayak gini. Terus dia di total juga tetap 70 gitu kan. Jadi kalau Shapley itu emang kayak cuman rata-rata dari tiap skenario gitu. Oke, menurut gue yang problem 2 ini cukup mudah ya. Oke, kan semuanya pasti ngerti. Kita lanjut ke problem yang ketiga aja. Oke, jadi di problem ketiga ini ada dia sandbox care. Dia provides lawn care and landscaping service to commercial clients. Nah, sandbox care ini menggunakan activity-based costing to bid on jobs and to evaluate their profitability. Sandbox care reports the following budgeted annual costs. Ada wages and salaries, depreciation, supplies, other overhead, terus kalau misalnya di total mereka semua segini 835.000 kayak gitu. Nah, Joelson, controller of sandbox care, dia buat 4 activity cost pools dengan kayak yang diikuti sama kayak budgeted activity buat tiap-tiap pool ini. Jadi activity cost poolnya ada 4. Yang pertama ada estimating jobs. Indikatornya itu dari number of job estimates, dan di sini juga udah ada kayak budgeted total activity for the year. Kayak estimasinya dia ada 250. Terus activity cost pool yang kedua adalah lawn care. Dia activity measure-nya pakai number of direct labor hours. Terus di sini juga dikasih tahu total labor hour, total direct labor hours per tahunnya itu ada 10.000. Yang ketiga ada landscape design. Dia perhitungannya dilihat dari number of design hours, dan kayak dalam setahun itu udah dialokasiin ada 500 design hours. Yang keempat, dia ini kayak other, terus activity measure-nya dari facility sustaining cost that are not allocated to jobs. Iya, kayak that are not allocated to jobs. Terus emang total activity for the year-nya not applicable. Nah, terus dia juga ada udah kayak ngeestimasiin cost-costnya itu berdasarkan activity cost, berdasarkan 4 pool ini yang udah tadi di atas. Jadi kalau buat estimating jobs itu berarti dia pakai wagesnya tuh 5% dari yang totalnya ini. Kayak gitu ya cara bacanya. Kalau depreciation-nya berarti dia 10% dari total depreciation ini buat yang estimating jobs. Kayak gitu. Oke. Terus ini problemnya adalah ada namanya Inci Office Park. Dia itu mengkontak Sandbox Care buat to provide an estimate on landscape design and annual lawn maintenance. The job is estimated to require a single landscape design requiring 40 design hours and 250 direct labor hours annually. Kayak gini. Terus kita ditanyain, kita suruh ngalokasiin cost-nya dari Sandbox Care itu pada activity cost pool yang udah ada, dan kita disuruh nyari activity rate buat each pool. Yang kedua, kita disuruh mengestimasikan kayak berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaannya InJ Office Park ini, buat ngerjain InJ Office Park ini. Kan dia tadi minta single landscape design, terus udah ada nih required 40 design hours sama 250 direct labor hours. Yang ketiga, ditanyain misalnya setiap tahun itu si Sandbox Care ini membuat 30 landscape designs, dan kayak buat yang ini, buat ngitung landscape design ini activity measure-nya diganti bukan number of design hours lagi, tapi berdasarkan jumlah desain. Nah, kalau kayak gitu nanti total cost yang harus dibayar InJ itu berapa kalau misalnya alokasinya kayak gitu.
Oke, jadi di sini udah gue copy semua informasinya. Ada budget annual cost. Terus di sini ada activity cost, full activity measure, sama total activity for the year, sama udah ada juga percentage-nya buat tiap-tiap activity cost pool. Terus pertanyaan pertama kita disuruh allocate sandbox cares cost to the activity cost pools and determine the activity rate for each pool. Ini tinggal kita kali aja, kayak yang tadi gue bilang, kalau estimating jobs, berarti cara bacanya, ini 5% dari apa? 5% dari wages and salaries-nya. Kayak gini kan. Ini gue lock karena biar bisa di drag yang lain. Kalau lawn care berarti berapa? Si lawn care berarti dia kedapatan 70% dari wages and salaries-nya kan. 70% dari 360.000-nya. Dan yang landscape design juga sama, berarti dia 15% dari 360.000. Yang under berarti dia dapat 36.000. 10% dari 360.000. Dan depreciation juga sama. Ini berarti buat estimating jobs kan 10% dikali sama 75.000. Kita lock. Terus kita seret ke kanan. Oh ya, gue nyaranin kalian kalau AB tuh kalian udah sediain template buat ngerjainnya gitu. Lebih baik kayak dalam satu Excel sendiri, nanti kalian bisa compile Excel ASIS, atau kalian bikin Excel sendiri biar kayak gampang nanti ngerjainnya. Terus buat supplies sama kita kaliin aja sama budgeted annual cost-nya. Terus kita drag ke kanan. Buat other overhead 15% kali 280.000. Oke, berarti di sini udah dapet kan buat tiap-tiap cost pool itu berapa sih yang harus dikeluarkan buat kayak wages and salaries, depreciation, supply, sama other overhead. Habisnya itu kita totalin aja seluruh overhead-nya ini. Nih, jadi tinggal di sum aja yang atas. Terus again kita bisa drag ke kanan. Nah, ini totalnya sama kayak ini kan, 835.000. Sama kayak total overhead cost. Terus buat cara nyari activity rate-nya, caranya dengan kita bagi total cost-nya ini dibagi sama berapa sih setahun itu activity mereka berapa. Kalau ini buat estimating jobs tadi itu kan kita lihatnya dari number of jobs estimate. Dan setahun kita ada 250. Berarti tinggal bagi aja kayak gitu. Berarti activity rate-nya buat estimating jobs seharga 270 per number of jobs estimate. Cara bacanya gitu. Kalau buat lawn care juga sama aja, 560-750 kita bagi sama lawn care kan ini ya, berarti pakai direct labor hours. Sedangkan setahun si sandbox ini dia ada 10.000 direct labor hours. Berarti activity rate-nya 56,08 per direct labor hour. Landscape design juga sama, kita bagi sama design hours-nya, dibagi 500, berarti 235 per design hour. Sedangkan yang other overhead ini kita nggak bisa cari rate-nya, karena di sini kayak not applicable gitu kan, dan dia juga kayak nantinya nggak bakal dialokasiin buat nyari cost suatu job gitu. Jadinya kita kayak udah berarti kita cuma nyari activity rate buat estimating jobs, lawn care, sama landscape design. Oke, pertanyaan pertama selesai, karena ini kita disuruh nyari activity rate, sama ini kan cost dari tiap-tiap poolnya ini. Pertanyaan kedua, kita harus estimasiin total cost buat INJ Office Park job. Jadi buat mengerjakan ini, si INJ Office Park ini, dia dikasih tahu kan, dia estimated to require a single landscape design, berarti cuma satu aja, yang dia nanti butuhnya design hours-nya tuh 40 jam dan 250 direct labor hours. Nah, buat estimating jobs, berarti kita cara nyari cost-nya berapa?
kita tinggal kaliin aja ke tiap-tiap rate yang udah kita dapat. Nah, kalau estimating jobs tadi itu kan dia lihatnya dari number of jobs estimate. Sedangkan tadi si Inje ini dia cuman butuh kayak single landscape design doang. Berarti 1 dikali 270 dikali sama activity rate-nya. Nah, tadi yang lawn care, kita juga lihat lawn care ini activity measure-nya pakai direct labor hours. Berarti kita kaliin activity rate-nya dikali sama direct labor hours buat ngerjain job untuk NJ Office Park ini. Berarti 56,08 kali 250. Terus buat landscape design juga sama. Berarti 235, kita lihat lagi activity measure-nya apa. Jangan sampai salah ya. Kalau ini dilihatnya dari design hours kan, berarti dikali sama 40. Oke. Udah ketemu semuanya kayak gini. Yang other kita nggak bisa, itu ya, nggak usah dihitung karena dia nggak perlu ini. Dia not allocated to job sama emang kayak not applicable gitu. Jadinya total cost-nya ini kita sum semuanya dapat 23.689 buat ngerjain si NJ Office Park job ini. Nah, oke. Nomor 2 selesai. Terus kita move ke nomor 3. Nomor 3 ini misalnya landscape design per tahunnya dari Sandbox Care ini dia bisa ngerjain 30 designs. Terus kita disuruh estimate total cost for NJ Office Park job kalau Sandbox Care dia allocated cost untuk landscape desainnya ini berdasarkan number of landscape designs rather than number of landscape design hours. Kalau tadi ini kan kita ngaliinnya ke design hours ya, sedangkan ini kita mau nyarinya terhadap jumlah landscape desainnya. Oke, jadi di sini kita cari dulu activity rate-nya berapa. Oke, jadi landscape desainnya udah ketemu 30 ya. Activity rate-nya pasti berubah karena kalau yang di sini tadi kan kita ngitungnya total cost buat landscape design dibagi sama 500 design hours. Sedangkan kalau kita pakai basis alokasi yang baru, kita harus ngitung ulang, jadi 117.500 kita bagi sama 30 desains. Jadi untuk setiap desainnya perlu 3.917 harganya. Terus kayak sama aja kayak tadi, ini estimating jobs-nya berarti 1 dikali sama activity rate, lawn care-nya berarti activity rate dikali sama direct labor hours ya tadi. Terus yang landscape design, ini kita pakai activity rate yang baru dikali sama 1. Karena dia cuma butuh 1 landscape design gitu. Kita sama aja. Wait, gue cocokin dulu ya. Ya, oke. Jadinya kalau kita pakai basis alokasi yang baru, kayak berdasarkan landscape design-nya, jumlah landscape design-nya, kita bakal dapat total cost buat NJ Park ini ternyata lebih murah kalau pakai basis alokasi yang baru, cuma 18.205. Kayak gitu. Mungkin kayak kalian, gue kasih 1 menit lagi buat ngeliat ini, siapa tahu kalian ada yang mau nanya. Oke, masih aman ya? Oke ya. Berarti kita bisa lanjut ke problem yang keempat. Di problem keempat ini tentang ini sih, apa namanya, ngitung variance gitu, ada activity volume variance, sama unused capacity variance, sama kayak kita ada suruh bikin cost report gitu kan. Jadi di sini soalnya
XYZ Manufacturing has developed value-added standards for its activities. Jadi value-added output levels for each of the activities, their actual levels achieved, and the standard price are as follows. Nah, jadi di sini udah dikasih tahu activity-nya ada 3, ada using lumber, purchasing, sama inspecting. Nah, terus activity driver-nya juga udah dikasih tahu kalau using lumber berarti dia activity driver-nya itu adalah board feet. Terus ini ada kayak standard quantity, actual quantity, sama standard price. Di sini juga buat purchasing udah dijelasin juga, sama inspecting juga. Pertanyaannya yang pertama, assume that continuous improvement efforts reduce the demand for inspection by 20% during the year. Calculate the activity volume variance and unused capacity variance for the inspection activity. Terus yang kedua kita suruh bikin cost report yang kita suruh ngasih value added sama non value added cost-nya. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini gue udah kayak copy informasinya. Di sini ada 3 activity tadi, terus ada standard quantity, actual quantity, sama standard price. Terus ini juga dikasih tahu informasi kan, ternyata ada reduced demand sebesar 20%. Jadinya yang pertama kita nyari ini kita fokusnya berarti kita ke inspection activity doang. Nih, ke inspection activity. Untuk nyari activity volume variance sama unused capacity variance tuh kalian kayak menurut gue gampangnya pakai yang kayak table kayak gini ya. Di ASIS juga kan diajarinnya kayak gini kan. Jadi kok activity volume variance kita cari perbedaan dari standard price kali actual quantity dicari selisihnya sama standard price dikali standard quantity. Oke, jadi di sini yang pertama kita masukin dulu. Karena kita nih fokusnya ditanyainnya buat inspection activity doang. Di sini standard price-nya 12 dikali standard quantity-nya 0. Terus kayak masukin aja standard price dikali actual quantity 48.000 kan, berarti activity volume variance-nya 48.000 kurangin 0. Berarti ada variance 48.000. Sedangkan kalau buat unused capacity variance itu kita lihat kayak perbedaan dari standard price kali actual quantity sama standard price kali actual use. Nah, di sini standard price-nya kita udah tahu 12 kan. Nah, AU itu apa? Actual use itu apa? Jadi kita lihatnya dari informasi tadi, kayak ternyata kayak karena ada improvement gitu, jadi ada kayak penurunan demand buat inspection sebesar 20%. Berarti actual quantity-nya ini yang ada di sini dia tuh menurun sebesar 20%, alias kita kaliin dulu berarti yang actual yang use-nya itu kan di inspecting activity itu cuma 80%-nya kan. Itu kita kaliin sama 4.000 ini. Nah, jadinya dapatnya SP kali AU itu 38.400. Jadi di sini ketika kita mau cari varian, sebenarnya tinggal kurangin aja 48.000 dikurangin 38.400. Ini variansnya 9.600. Ini kita yang ditanyain karena emang cuma inspection, jadi gini aja ya. Nah, yang kedua, poin kedua kita disuruh bikin cost report yang kita di sini suruh jelasin value added sama non value added-nya. Nah, untuk ngitung value added itu berarti kan rumusnya itu standard price dikali standard quantity kan. Berarti tinggal kita kaliin aja 10 kali 20.000, terus kita drag ke bawah. Ya. Nah, jangan lupa di sum. Buat yang non value added, cara nyarinya kita lihat dari selisih actual quantity dan standard quantity-nya. Jadi buat di sini standard price-nya dikali actual quantity dikurangin standard quantity. Karena non value added tuh berarti aktivitas yang kayak nggak menghasilkan value tambahan.
Kayak di sini kan standard quantity-nya harusnya 20.000, tapi actual quantity-nya ternyata 30.000. Berarti ada 10.000 yang non-value added gitu kan. Nah, ini sama aja buat purchasing, berarti 50 standard price-nya dikali actual quantity dikurangin sama standard quantity. Begitu pula yang inspection dikurangin sama standard quantity. Kita totalin 153.000, terus sini juga jangan lupa sum semuanya. Jadinya dapat kayak gini deh. Udah gini doang kalau bikin cost report. Oke, dah. Buat yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Masih aman ya kayaknya. Pokoknya kalau kayak soal kayak gini yang perlu kalian ingat itu ini sih kayak tabelnya ini. Biar kalian gak bingung ngitungnya gimana. Karena kalau gini kan enak ya. Ngeliatnya buat nyari activity volume variance sama unused capacity variance. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal terakhir. Ke problem 5. Di sini ada Charlie and the Chocolate Factory produce Valentine's Day gifts. Dia menggunakan JT production system yang mana nantinya bakal menimbulkan backflash costing system dengan ada 3 trigger points. Yang pertama, trigger point yang pertama itu adalah purchase of direct materials and incurring of conversion cost. Yang kedua, completion of good finished units of product. Yang ketiga, trigger point-nya itu sale of finished goods. Terus ada keterangan, there are no beginning inventories of materials or finished goods, and no beginning or ending work in process inventories. Charlie and the Chocolate Factory produced 25.500 finished units in July 2020, dan yang dijual sebanyak 25.000. Nah, terus ada data ini, data buat Juli 2020, ada direct materials yang dibeli, direct materials yang digunakan, conversion cost yang incurred, sama yang dialokasikan. Terus kita disuruh yang pertama bikin journal entry kalau kita tuh backflash-nya itu pakai 3 trigger point, jadi 3-3-nya dipakai semua. Yang kedua, kita bikin journal entry kalau cuma ada 2 trigger point, yaitu di material purchased and sale of finished goods. Yang ketiga, kita juga disuruh bikin jurnal kalau cuma ada 2 trigger point, tapi trigger point-nya yang kali ini ada completion of finished goods and sale of finished goods. Yang keempat, kalau trigger point-nya cuma 1, yaitu di sales of finished goods. Oke, jadi langsung aja. Oh iya, BTW yang perlu gue tekankan di sini, trigger point pertama ini misalnya nanti diilangin atau nggak dipakai, kalian tuh tetap harus nge-record incurring of conversion cost-nya ini, walaupun nggak dipakai gitu trigger point-nya. Tapi ini harus tetap selalu ada si incurring of conversion cost ini. Oke, jadi lanjut aja ke penjurnalan. Ini yang pertama kalau kita pakai 3 trigger point ya. Jadi buat trigger ini juga jurnalnya nggak perlu kalian hafalin sih sebenarnya. Cuman kayak mungkin untuk buat angka-angkanya aja. Nah, yang pertama berarti trigger point pertama adalah untuk record purchase of direct materials. Berarti di sini kan udah dikasih tahu nih direct materials purchase-nya 2.100.000. Kita masukin nih yang dibeli gitu. Ini jurnalnya Materials and In-Process Inventory Control pada Accounts Payable. Terus yang kedua, kita harus nyatet conversion cost yang incurred kan. Nah, di sini conversion cost control-nya berarti yang incurred kan 688.500 ya. Kita tinggal masukin aja. Oke, 688.500. Selesai nih di trigger pertama. Lanjut ke trigger kedua, kita nyatet cost of good finished units yang udah complete. Jadi, di sini kita ngitung dulu materials and in process inventory control.
Oke, berarti ini di sini lihatnya kalau buat bikin finished goods nih kita lihat dari material yang digunakan kan. Jadi kita itu bakal mengurangin direct material sama conversion cost. Nah, sedangkan di sini berarti direct materials yang digunakan tuh 2.040.000 dan conversion cost yang dialokasikan dia 714.000. Jadi kita lihat yang ini ya, direct materials used sama conversion cost yang allocated. Nah, terus kita tinggal sum aja, berarti finished goods-nya sebesar ini, sebesar 2.754.000. Oke, selesai di trigger yang kedua. Yang trigger ketiga, kita kita disuruh nyatet cost of finished goods sold, atau yang udah terjual. Di sini ada informasi kan, kalau dia tuh memproduksi 25.500, cuman yang dijual itu cuman 25.000 units. Berarti di sini kita hitungnya 25.000 dibagi 25.500 atau total yang diproduksi kita kali sama finished goods control. Ini tinggal ngikutin atasnya. Dan berarti yang terjual ini sebanyak 2.700.000. Ya kan? Yang ini ya 25.000 dari yang terjual, unit yang terjual berapa dibagi sama unit yang diproduksi berapa dikali sama total finished goods. Nah, di sini kan ada perbedaan ya antara conversion cost yang dialokasikan sama yang incurred. Nah, itu tinggal kita balik aja. Di sini kita harus ngitung under allocated atau over allocated, terus dimasukin ke COGS gitu kan. Di sini alokasinya kita 714.000, berarti kalau kita mau record over allocatednya ini, kita balik karena dia tadi di credit, jadinya di debit. Ini 714.000, masukin aja conversion cost controlnya tadi 688.500. Berarti cost of goods sold-nya tinggal dikurangin aja. Ini buat record, kalau di sini kasusnya over allocated conversion cost ya. Oke, yang poin pertama kita udah selesai pakai 3 trigger point. Yang poin kedua, kita ditanyain kalau trigger pointnya yang kedua ini nggak ada, jadinya tinggal 1 sama 3. Oke, jadi yang pertama tetap sama kayak tadi, berarti yang ini nggak ada perbedaan ya, yang trigger pertama. Tinggal kita masukin aja, berarti ini pakai direct materials yang dibeli. Terus buat conversion cost ini juga kita catat yang incurred atau 688.500. Nah, karena ini ke skip, jadi kita langsung ke trigger point yang ketiga. Di sini sama, kan ini nyatet COGS ya, cost of finished goods sold. Jadi kita cari dulu, di sini yang beda itu sebenarnya jurnalnya sih. Nih kalau yang ini kan COGS pada materials and in process inventory control pada conversion cost control. Sedangkan yang tadi ini dia langsung pada finished goods gitu kan, karena yang di trigger kedua dia udah nyatet nih kayak buat dapetin finished goods itu dia mengkredit materials and in process inventory control sama conversion cost allocated. Nah, karena tadi yang di kedua ini nggak dicatat, jadinya kita harus nyatet di yang ini yang ketiga ini. Berarti cara ngitungnya sama aja kayak tadi. Materials yang dijual itu kan direct materials yang terjual yang dipakai buat COGS ini cuman 25.000 kan, 25.000 dibagi sama 25.500 terus kaliin sama 2.040.000 atau direct materials yang digunakan ini 2.040.000. Nah, conversion cost control-nya juga sama, berarti kita cari dulu yang terjual kan 25.000, kita bagi 25.500 yang diproduksi, kita kali sama conversion cost 714.000 ini yang udah dialokasiin. Nah, jadinya tinggal kita sum.
2.700.000, tapi ke in the end juga sama aja sih. Ini kan juga COGS-nya 2.700.000. Ini juga 2.700.000. Cuman ini karena di trigger kedua dia tuh belum di jurnal, jadi buat trigger ketiga kita jurnalnya jadi COGS pada Materials and Enforced Inventory Control sama Conversion Cost Control kayak gitu. Oke, lanjut aja ya. Jadi yang di poin ketiga ini ada 2 trigger point juga, cuman di trigger kedua sama trigger ketiga. Jadi yang trigger pertama dihilangin. Cuman kayak kata gue yang tadi, walaupun trigger pertama itu nggak dipakai, kalian tetap harus nge-record conversion cost control yang incurred. Jadi kita tetap ngejurnal 688.500 ini, conversion cost control pada various accounts. Baru yang di trigger kedua, ini sama kayak jurnal yang di atas sih sebenarnya, jurnal yang paling atas. Kita cari dulu, berarti 25.000 dibagi 25.500, record cost of goods, bentar. Cost of goods finished. Oh, berarti ini yang udah gitu ya, udah diproduksi, udah selesai diproduksi, berarti kita tinggal pakai yang 2.040.000 ini. 2.040.000 sama 714.000 karena ini belum dijual kan ceritanya yang di trigger kedua ini. Terus tinggal kita sum. Nah, kayak gini. Ini persis kayak yang di atas tadi. Nih. Sama kan 2754 jadinya. Nah, baru yang di trigger ketiga, ini kita hitung dulu nih, yang kejual kan 25.000 doang. Dibagi 25.500, kita kaliin sama 2.754 ini. Nah, in the end juga angkanya sama kayak gini. Cuman di penjurnalan aja beda. Oke, moving on ke poin keempat. Di sini cuma ada satu trigger point, yaitu di sales of finished goods. Jadi di sini cuma ada di trigger ketiga. Yang lainnya nggak ada. Nah, seperti biasa, karena ini harus ya, record conversion cost incurred ini selalu ada. Berarti kita jurnal ini dulu. Terus ini skip kan trigger keduanya. Baru pada trigger ketiga ini, karena yang atas skip, jadi kita mengkreditkan COGS-nya ini sama accounts payable, sama conversion cost allocated. Di sini sebenarnya langsung, di sini sama aja, 25.000 dibagi 25.500, kita kali sama accounts payable kan tadi buat beli direct materials kan. Berarti karena di sini yang ditanyain yang udah sold, berarti kita kaliinnya ke 2.040 atau direct materials yang digunakan. Oke. Salah. 25.000 bagi 25.500 kita kaliin sama 2.040.000. Ini sama 25.000 bagi 25.500 kita kaliin sama conversion cost allocated-nya 714.000. Jadinya sama. Cuman ini beda di penjurnalannya aja. Menurut gua kalian kayak nggak perlu ngafalin juga, karena lihat aja template di ASIS atau template di Excel ini. Gitu sih. Buat backflash ada yang mau tanya nggak ya? Atau dari problem-problem sebelumnya juga boleh. Oke, mungkin kalau nggak ada, spamin AB-nya udah sampai sini aja ya, karena kita udah bahas 5 soal juga. Kayak tips dari gua, kalau AB, kalian siapin template Excel gitu buat ngitung, karena biar cepat aja.
template Excel jadi satu gitu. Kalian bisa kayak ngerangkum sendiri kayak dari Mojako, dari Asis gitu sih. Itu aja sih tips dari gue. Good luck ujiannya ya guys. Gue stop sharing dulu. Oke. Thank you buat yang udah datang spamen.